Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada pagi yang cerah ini kita banyak diberi nikmat, yang salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita bisa melangkahkan ke masjid ini untuk mengkaji ilmu bersama. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat keluarga yang insya Allah dengan membaca sholawat tersebut di yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat darinya dengan izin Allah. Amin. Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini kita akan mencoba belajar bersama terkait dengan tata cara menjaga kesehatan sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Kita ketahui ya, bahwa di Islam ini semuanya ada tuntunannya ya, sampai dengan mau tidur ada tuntunannya, mau jalan ada tuntunannya, mau apapun ya ada tuntunannya. Ini adalah kita coba untuk mengikuti jejak Rasulullah terkait dengan menjaga kesehatan kita. Yang pertama adalah tidak makan berlebihan dan berhenti makan sebelum kenyang. Kita ketahui bahwa sumber penyakit diantaranya berasal dari makanan. Ketika kita makan berlebihan, tentu kita merasa nggak nyaman ya. Ketika duduk juga nggak nyaman, kita tiduran nggak nyaman ya. Bahkan ketika kita makan berlebihan itu makanan yang ada di perut kita, lambung kita akan kewalahan ya, akan kewalahan ketika mencerna, sehingga dampak yang ada diantaranya adalah ada apa? Kencing manis, kemudian banyak penyakit yang ditimbulkan oleh makanan yang kita asumsi terlalu berlebihan. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, dahulu Rasulullah tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan dua jenis makanan. Ketika Rasulullah sudah kenyang dengan makan berasal dari gandum, beliau tidak makan kurma. Ketika beliau makan kurma, kemudian sudah merasa cukup, beliau tidak makan gandum. Jadi hanya satu jenis makanan yang diasumsi. Beda dengan kita ya. Sudah ada lauk tempe, pinginnya ada ikan. Sudah ada sayur, pinginnya yang lain. Itu kita beda ya. Kemudian diantaranya adalah berhenti makan sebelum kenyang. Jadi tanda makan berlebihan adalah ketika kita makan kita bersendawa. Bersendawa tahu Bu? Gelegean ya. Gitu. Kita kalau makan kalau tidak gitu belum marem ya kayaknya ya. Jadi ini manusiawi ya, kadang-kadang kita makan kalau belum merasa kenyang kita belum berhenti. Jadi makan kita usahakan ya, kita usahakan
berusaha untuk makan berhenti sebelum kenyang. Jadi yang kita isi apa Bu di makanan Bu? Lambung kita ada sepertiga makanan ya, makanan padat, kemudian ada sepertiga dari lambung kita diisi oleh air, yang sepertiganya lagi apa Bu? Udara. Itu kita usahakan untuk bisa apa istilahnya, mencoba untuk itu, meskipun kita tidak bisa mengukur secara pasti ya, secara pasti tak ukur sepertiga isi lambung kita, tidak bisa ya. Hadis yang bahwa dijelaskan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar dan bila kami makan tidak pernah merasa kenyang. Ini banyak yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, tapi bisa juga karena kita ambil hikmahnya saja ya. Kita ambil hikmahnya bahwa kita makan berhenti sebelum kenyang. Yang perlu kita ketahui bahwa makan kita adalah memenuhi kebutuhan tubuh, bukan untuk mengenyangkan. Itu prinsipnya ya Bu ya. Kemudian atur porsi ya. Ini atur porsi di sini terkait dengan tadi ya yang sudah dijelaskan, atur porsi. Jadi tidak meskipun kita ada kesempatan untuk makan banyak itu ya, kita coba untuk berusaha tidak makan banyak, tidak mengenyang. Yang selanjutnya adalah kita hindari makan makanan yang haram. Haram ini bisa dari memang benda yang kita makan adalah haram, juga cara mendapatkannya meskipun itu makanan haram ya, makanan halal ya, tapi ketika kita cara mendapatkannya dengan cara yang haram jelas tidak baik ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak atas nama Allah. Jadi ketika menyembelih, kita misalnya kita beli ayam atau apa, kita yakinkan bahwa hewan tersebut disembelih dengan bismillah ya. Kemudian ada hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali hewan tersebut disembelih sebelum mati, disembelih ya dengan membaca bismillah, itu baru boleh dimakan. Kemudian juga yang diharapkan di sini adalah yang disembelih untuk berhala. Jadi ketika kita makan tadi yang disebutkan tadi ya, ada bangkai, ada yang hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, kemudian disembelih untuk tujuan berhala, itu kita tidak boleh makan. Jadi sudah jelas bahwa makan makanan itu yang diharamkan ya. Kemudian juga jenis ada babi dan sebagainya, itu tidak boleh kecuali dalam kondisi terpaksa. Misalnya dalam kita tersesat di hutan atau di apa, kemudian tidak ada makanan lain, boleh dimakan, tapi secukupnya ya, secukupnya, tidak boleh eman-eman dan nanti tak bawa pulang aja untuk bekal, tidak. Sebagai contoh, benda atau makanan yang tidak kita makanan halal, kemudian ketika kita makan haram, itu adalah dengan cara yang tidak baik ya. Kita misalnya untuk mengambil yang bukan hak kita, kadang-kadang kita lupa ya, terutama pada umumnya ini ya. Kita mau beli buah, biasanya diicipi dulu nggak Bu? Diicip. Kadang-kadang ada sih bakul yang ini ya, pedagang yang mempersilahkan, monggo diicipi dulu. Tapi ada juga yang belum dipersilakan, kita udah icipi dulu. Ada berapa yang dijajar di situ buah-buah, kita icipi semua, nanti nggak jadi beli.
Ada nggak yang seperti itu, Bu? Tapi mungkin ada ya yang di sana-sana, yang di sini mudah-mudahan tidak. Kemudian ada juga ya. Jadi berhentilah ya, berhenti untuk icip ya Bu ya. Berhenti untuk icip mulai sekarang. Karena bisa bahwa kita tidak dihalalkan apa yang kita cicipi tersebut. Kadang-kadang ada juga nih beli lombok berambang ya, sudah ditimbang, kita ngambil aja belum gitu, minta imbu gitu. Itu halal apa enggak ya? Enggak seberapa kok ya, daripada yang kita beli. Misalnya kita jual imbu 1, kemudian bakulnya karena riko saja, sebetulnya dia tidak ikhlas, riko saja, udah diem aja daripada tidak dibeli ya. Jadi mencoba mulai sekarang untuk beli tidak icip-icip dulu, kemudian tidak minta imbu, ya, tidak ditambahin untuk mantepin. Padahal kan pedagang sudah berusaha untuk nimbang secara pas gitu ya. Kalau ada yang pedagang yang curang itu urusan dia, ya. Kita mencoba. Dan untuk sebaiknya, ya, sebaiknya kita belanja atau beli sesuatu tidak ngenyang, bisa enggak Bu? Enggak bisa. Tidak usah ngenyang deh ya. Apalagi kadang-kadang ada yang pedagang sudah menjajakan keliling gitu, kita ngenyangnya deridil ini dari Rp1.000, Rp2.000. Itu manusiawi ya. Tapi coba bisa enggak kita mencoba untuk beli sesuatu jangan ngenyang. Kalau di swalayan kita ngenyang nggak Bu? Enggak deh ya. Kalau di tetangga aja retail, apalagi sudah nyacat, ngenyang, nggak jadi beli, masya Allah ya. Nawarnya itu kadang-kadang sampai sekian waktu, sampai pedagangnya nggak bisa melayani pembeli yang lain. Dia kalau belinya banyak, tapi akhirnya sudah ngenyang deridil, sudah nyacat, gak jadi beli. Kasihan ya. Kita mencoba deh ya. Kita masih digalakkan untuk beli sesuatu di warung tetangga. Oke lah, kita selisih Rp500, Rp1.000, udahlah kita niatin untuk infak saja. Kita coba untuk berlomba, mencoba belanja tidak di minimarket, swalayan yang besar-besar. Kita coba belanja di warung tetangga. Kita niatin untuk mencoba untuk apa istilahnya membantu ini, membantu mereka untuk usahanya biar berhasil atau sukses. Jadi jelas ya Bu ya, kita coba, kita niati mulai sekarang kita belanja tidak usah ngenyang, tidak usah icip-icip ya, dicoba deh ya. Kalau beli obat saja pernah nggak kita ngenyang? Apalagi periksa habis jutaan, ratusan gitu ya, bayar aja ya, nggak ada yang ngenyang. Bahkan ada itu temen, kalau gitu kita usahanya di ini aja deh, di apotek. Nggak ada sih yang beli obat kenyang, nggak ada. Tapi kata beli belanja di sembako, di samping ngenyang, kadang-kadang tetangga pada ngutang lagi. Kalau di apotek ada yang ngutang nggak Bu? Nggak ada ya. Misalnya kita sakit di rumah sakit itu juga nggak ada nih yang ngutang gitu ya, kalau nggak terpaksa sekali ya. Kemudian kita tidak minum minuman yang hammer, yang memabukkan ya. Karena dampak dari itu mudah-mudahan tidak ada deh ya, yang kita tidak meminum minuman itu ya. Di sini dalam surat Al-Maidah ayat 91 yang artinya kurang lebih demikian, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, yang adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah
dan sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan seperti itu. Kadang-kadang ada juga ya, kita coba untuk menjaga juga anak-anak kita. Kadang mereka pinginnya icip-icip ya punya. Begitu sudah minum minuman yang memabukkan, apa yang dilakukan itu biasanya lupa. Berbuat apa lupa ya. Karena dia mabuk. Bahkan kadang-kadang ada yang lupa sholat karena mabuk gitu ya. Misalnya kita biarkan kadang-kadang ini dan kita salah kaprah ya. Ketika kita punya anak laki-laki itu sudah popo lah, keluar malam membocah lanang gitu ya. Wedok itu di eman-eman sama bu ya. Ketika anak kita laki-laki kemudian bergaul yang tidak pas, dampaknya juga akan merepotkan. Karena ketika dia sudah mencoba untuk minum minuman atau hal-hal yang memabukkan, itu dampaknya karena dia tidak menyadari ya. Kadang-kadang berbuat seperti tidak diinginkan oleh kita, ada menjamret dan sebagainya, itu ada juga ya. Kadang-kadang ada ini anak orang yang dikatakan mampu lah di situ ya. Kalau misalnya dia kekurangan jelas tidak, tapi kadang-kadang ketangkep dia ikut-ikut jambret gitu ya. Karena dia mabuk, dia tidak ingat apa yang dia lakukan. Ya. Dan kita mencoba untuk menjaga, meskipun anak laki-laki kita juga harus tetap menjaga. Kemudian kebiasaan Rasulullah untuk menjaga kesehatan diantaranya adalah puasa ya. Banyak puasa selain bulan Ramadan banyak kita lakukan, ada Senin Kemis, ada Daud, ada apa lagi ya. Jadi puasa kadang-kadang kita ada yang ngeles gitu ya. Aku punya penyakit kok. Aku punya penyakit yang mengharuskan tidak puasa. Ada juga sih ya, yang memang kita tidak dianjurkan untuk puasa ketika kita sakit mengidap penyakit tertentu. Tapi perlu diketahui bahwa manfaat dari puasa itu banyak sekali ya punya. Di antaranya adalah mengendalikan kita yang punya kencing manis bisa dikendalikan dengan puasa ya. Ada yang penyakit mah gitu ya, kita bisa kendalikan dari dengan puasa tersebut. Jadi niati saja ya, niati saja. Ini berapa hari lagi bu untuk bulan Ramadan bu? Tanggal 2 apa tanggal 3 bu? 2 ya. Ada dua maklumat ya bu ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 2. Kalau kita insya Allah tanggal 2 ya. Jadi Sabtu insya Allah kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan insya Allah tanggal 2 hari Sabtu kita coba. Jadi malam Sabtu kita sudah mulai tarawih, sholat tarawih. Di sini dalam hadis Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, berpuasalah kamu supaya sehat tubuh. Manfaat dari puasa itu diantaranya adalah untuk sehat bagi tubuh. Puasa juga menjadi sebuah cara detox. Detox itu mengeluarkan benda yang beracun dalam tubuh kita. Ya, kita coba untuk keluarkan di situ. Kemudian tata cara Rasulullah untuk menjaga kesehatan juga diantaranya tidak tidur tengkurap, mengkurap, tidak boleh. Menurut kesehatan tidur tengkurap itu bahaya dia punya. Bisa ketika kita tengkurap kemudian hidung tutup tanpa sadar ketika tidur bisa bahaya. Karena dalam kurang lebih 3 menit kita tidak dapat oksigen, itu akan berabe sampai ke otak, sudah kita langsung nggak bisa nafas. Nah, akibatnya nggak ada oksigen yang masuk di kita bisa nggak ada. Ini di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Yaisi bin Talha al-Ghifari. Dari bapaknya beliau berkata, ketika itu aku sedang berbaring tengkurap di masjid. Biasa setelah sholat masjid kan pada tiduran ya punya ya. Karena begadang dan itu terjadi di waktu sahur.
Lalu tiba-tiba ada seorang menggerak-gerakkan dengan kakinya di kakinya, jadi disenggol-senggol gitu ya. Kemudian dia pun berkata, sesungguhnya itu adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah, karena itu cara berbaring syaitan. Dan ketika sahabat itu menoleh, siapa sih yang menggerak-gerakkan kaki saya, itu adalah Rasulullah. Jadi kita dilarang untuk tidur tengkurap, karena itu adalah cara tidur syaitan. Kita disarankan ketika tidur menghadap kemana, Bu? Kanan ya, ke kanan dengan tangan di, Ibu sudah lihat semuanya, ditempelkan di sini, kemudian posisi miring begitu ya. Ketika posisi tidur miring ke kanan itu banyak organ tubuh yang dibantu, di antaranya adalah apa? Jantung ya, jantung karena letaknya di kiri. Jadi jantung memompa darah dalam kondisi leluasa. Kalau kita miring ke kiri, itu jantung ke timpang, kemudian akan mengganggu. Kemudian juga ada lagi yaitu apa? Lambung. Ketika kita tiduran, lambung kemudian di atas, itu juga lambung akan leluasa dalam mencerna makanan. Dan diusahakan ketika mau tidur jangan makan ya Bu ya. Yang baik itu kan tidak makan malam ya Bu ya. Jadi kita usahakan untuk tidur dalam kondisi meskipun tidak lapar tapi tidak makan sebelum tidur. Kebiasaan Rasulullah dalam menjaga kesehatan diantaranya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kita tahu bahwa lingkungan yang kotor itu banyak menimbulkan banyak penyakit. Di antaranya apa Bu? Demam berdarah, ya. Dengan ada genangan-genangan air, kemudian nyamuk demam berdarah bertelur di situ, menyebabkan banyak telur di situ. Kemudian ketika dia akan menjadi anak-anak nyamuk, kemudian banyak juga yang berkeliaran. Kemudian perlu diketahui juga ketika ada salah seorang ada yang kena demam berdarah misalnya di titik ini, di masjid ini, jadi dalam radius melingkar ya 100 meter kurang lebih itu sama kena, karena jangkauannya adalah nyamuk itu adalah 100 meter kira-kira. Kemudian ketika banyak sampah di samping rumah kita gitu juga berdampak juga mengundang apa? Lalat. Yang kita tahu lalat banyak membawa penyakit ya. Dan banyak penyakit yang disebabkan oleh udara yang tidak sehat. Di antaranya juga ada disentri. Disentri kalau kita misalnya ada keluarga yang BAB atau buang air, ada lendir darah, kemudian dia mengeluhkan nyeri perut yang sangat, kemudian persendian juga sakit banget, itu tanda-tanda, salah satu tanda penyakit disentri ya. Dan itu bisa menular kepada anggota keluarga yang lain dari BAB-nya. Jadi ketika ada salah seorang keluarga kita yang BAB dengan lendir darah, kemudian seperti keluhan-keluhan tadi itu sangat mulus banget, itu tandanya adalah salah satu tanda itu disentri. Dan kita coba untuk mengguyur di kloset dengan bersih. Syukur-syukur dikasih apa? Antiseptik ya, diguyur. Jadi berusaha untuk itu tidak menular kepada anggota keluarga yang lain. Kemudian misalnya kita tidak lengah dengan hal itu ya, itu juga apa? Bisa melalui udara ya, terbang ke makanan kita makan, kita kena juga kita. Jadi berusaha untuk sebersih mungkin ketika kita ada salah seorang keluarga yang menderita disentri ya.
Kemudian ada ini ya, ada diantaranya juga ada Rasulullah dalam kebiasaan sehari-hari ada olahraga gitu ya. Olahraga yang disarankan ada memanah, ada yang berkuda ya. Kadang juga kita sudah menggalakkan ini teman-teman ada yang berkuda, berlatih berkuda. Kita banyak dibuka ya, sudah banyak dibuka untuk bisa berlatih tentang berkuda, diantaranya di situ. Kemudian juga ada memanah gitu ya, Rasulullah saat itu memanah. Kemudian juga ketika kita minum ya, minum atau makan tidak dalam kondisi panas. Dan kita dilarang untuk apa Bu? Ketika panas Bu? Meniup, kita tidak boleh meniup. Kita tunggu saja, kalau enggak kita goyang-goyangkan sendok kita biar dingin, tapi jangan coba untuk meniup. Ketika kita makan, kemudian juga makan minum juga tidak disarankan sambil berdiri. Jadi ketika kita makan minum diusahakan kita untuk duduk. Kadang-kadang kita terlewatkan tadi. Kemarin kebetulan sempat saya di rumah sakit Islam ada ini ya, ada Baitul Arqam untuk pimpinan, sementara untuk pimpinan nanti berlanjut ke semua karyawan. Itu tidak, meskipun tidak waktunya dalam waktu dekat, itu alhamdulillah untuk RSI kan dilakukan rutin ya Bu ya, untuk Baitul Arqam tersebut. Harusnya Darul Arqam harus nginep, tapi karena hal sesuatu tidak sampai nginep ya. Itu salah satu disampaikan terkait dengan ketika waktu itu kan pertanyaan bagaimana ya ketika kita mengadakan hajatan. Waktu itu yang dibahas tentang walimah ya. Walimah kan setelah akad nikah kemudian ada walimah gitu ya, karena untuk memberitahu tetangga saudara bahwa anak kita sudah menikah gitu ya. Setelah walimah kita kadang-kadang mengadakan resepsi pada umumnya ya, meskipun tidak dilarang ya, tapi ada hal-hal yang perlu kita hindari. Ketika kita mengadakan resepsi, usahakan porsi cukup untuk tamu ya. Kadang-kadang disediakan saja hanya berapa padahal kita mengundang ratusan orang, tapi yang disediakan porsi hanya 10-20. Itu kita yang kena, yang punya hajat ya. Karena kita mensaranai bahwa tamu-tamu kita makan sambil berdiri. Kemudian juga ada hiburan-hiburan. Itu juga kemarin disampaikan oleh pemateri, sebaiknya janganlah ketika kemudian ada hiburan-hiburan, kemudian ada yang goyang-goyang, ada yang melakukan apa yang bikin tidak sesuai dengan yang kita disyariatkan dalam Islam, itu kita yang punya hajat yang kena ya. Dan di situ kadang-kadang makanan memang tidak kadang-kadang lagi, kalau kita resepsi itu macam-macamnya ya, banyak banget. Kadang-kadang tamu tidak mikir ya, tidak mikir bahwa itu adalah nanti ketika kita nggak habis mubadir. Jadi di situ disediakan makanan adalah macam-macam. Itu tamu dipersilakan untuk milih, tidak milih semuanya. Kalau semuanya ada 5 macam 7 macam, jelas nggak muat perut kita. Kadang-kadang ada yang icip-icip saja, saya pingin itu baru disendok sekali sudah diletakkan. Banyak yang mubadir ya. Jadi kita ketika kita datang ke resepsi, kita coba, misalnya kita keliling dulu deh ya, apa sih menunya, kemudian apa yang kita inginkan, itu yang kita ambil, dan porsinya sesuai dengan kapasitas perut kita ya. Seperti tadi di awal tadi disampaikan bahwa Rasulullah tidak pernah makan dari lebih dari 1 jenis makanan. Kita tentu nggak bisa ya. Dan usahakan ketika diresepsikan ada yang menu misalnya berasal dari hewan darat, katakanlah ada daging, ada ayam dan sebagainya. Ada juga yang seafood gitu ya. Kita ambil salah satu. Misalnya kita ambil seafood, ya udah seafood.
Kita ambil yang darat, ada daging, ada ayam, olah gitu. Jangan dipadu. Kewalahan nanti lambung kita mencernanya. Untuk milih ini mana yang mau dicerna dulu, gitu ya. Dan usahakan jangan dicicipi semua, keliling semua, sendok letakkan, sendok ini ambil ini diletakkan, jangan. Ya, kita usahakan mulai hari ini, mulai detik ini ya. Kita coba, jangan coba untuk dan kita insya Allah yang disajikan itu kita sudah pernah makan semua kok Bu. Rasanya sama, ya. Kadang-kadang kan ada daging, ada udang, ada apa kita ambil semua. Setelah itu kececer nggak ini yang mubadir. Dan kita tahu bahwa mubadir apa Bu? Temannya setan. Kita mau berteman sama setan kan enggak ya? Jadi kita usahakan untuk itu ya. Kemudian ini ada langkah praktis ya Bu ya. Untuk menjaga kesehatan di sini ada jangan makan malam, tadi sudah saya sampaikan. Jangan makan malam karena di situ akan mengendap di tubuh kita yang bikin banyak penyakit yang ditimbulkan makan ketika dalam kondisi kenyang ketika kita tidur. Kemudian jangan tidur terlalu malam. Batasan tidur kita jam berapa Bu? Jam 9 ya. Dan sekarang itu sinetron Andin ya, sinetron Andin Mas Al malam itu Bu, mulai jam 9 paling tidak jam 10 ya, nggak usah ngikutin deh, ceritanya juga bulat itu sampai mana gitu ya, kita yang jadi penasaran, kita jadi yang gemes gitu, kesenangan itu ya, produsernya kesenangan, kita nonton gitu kesenangan deh mereka. Karena dengan tidur terlalu malam itu akan mengganggu fungsi apa Bu? Hepar hati ya. Kalau jantung itu fungsinya memompa darah. Tapi kalau hati itu ada sekian ratus fungsi. Ya, ada kurang lebih 500-an lah untuk fungsi hati itu. Ketika hati keganggu maka seluruh tubuh kita kena. Puasa bukan bikin kita nggak sehat, justru dalam melansir dari hadis ini kita puasa supaya kita sehat malam. Karena dari kalau kita kaji juga jangan tidur terlalu malam biar kita bisa juga bangun untuk tahajud ya. Nanti insya Allah lain waktu kalau ada kesempatan kita bahas ya terkait dengan tidur terlalu malam ini, dampaknya apa saja. Ya. Jadi itu tip yang berikutnya ya, jangan tidur terlalu malam karena kita akan ganggu fungsi dari hepar atau liver. Kemudian usahakan minum air putih kurang lebih 2 liter dalam 24 jam. Karena di situ akan membantu racun-racun yang ada di tubuh kita dikeluarkan lewat urin, lewat BAK, lewat buang air kecil. Ya. Mungkin nggak nyaman, awal-awal memang nggak nyaman ya. Usahakan bangun tidur minum air putih 1 gelas ya. Dan ketika kita mandi meskipun dengan air dingin gitu ya. Untuk menyeimbangkan suhu tubuh kita minum dulu air hangat sebelum tidur. Ya. Jadi suhu tubuh akan terjaga. Kemudian tadi disampaikan juga untuk puasa rutin juga itu bagus. Kemudian yang selanjutnya ada hadis, meskipun ada yang mengatakan bahwa hadis itu lemah, itu terkait dengan hadis yang bunyinya kurang lebih di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Ini Bu Haji sudah hafal semuanya. Yang ketika daging itu bagus, maka akan baguslah seluruh tubuh kita. Dan ketika segumpal daging itu rusak atau jelek, maka akan rusak atau jelek pun seluruh tubuh kita. Apa itu Bu? Apa daging itu Bu? Hati ya. Tapi jangan diartikan bahwa hati itu adalah seperti tadi yang saya sampaikan, jangan tidur terlalu malam, nanti akan ganggu fungsi hati. Itu adalah apa? Roh atau apa ya?
atau tindakan kita, ya. Jadi bisa diartikan arti yang sesungguhnya adalah hati itu, ya. Juga hati ketika kita punya misalnya ada rasa dendam, rasa iri hati, ada sombong, itu, ya. Ketika kita ada dendam itu rasanya sakit enggak, Bu? Sakit, ya. Ketika kita ada rasa iri gitu, iri kepada teman, kepada tetangga gitu, kita sakit enggak itu? Sakit sebetulnya. Nanti ada yang tetangga kita pakai gelang dari sini sampai siku, kemudian kita iri. Apa yang terjadi di kita? Padahal dia nyaman-nyaman aja pakai itu, ya. Kita repot sendiri. Allah, itu paling gelang kuningnya tok warnanya, tapi tidak bukan emas dan sebagainya. Ketika ada keluar tetangga yang ada motor baru, Allah, paling itu kredit, itu urusan dia, sih. Itu. Jadi yang diartikan di hati itu adalah hati yang sebenarnya dari fisik, fungsi hati juga ada karena hati ruh atau apa istilahnya itu apa sih, ya? Ngartikan kok sulit. Kolbu, ya. Itu yang tepat itu. Kemudian yang step selanjutnya adalah periksa sebelum sakit, check up, ya. Jadi ketika kita berobat check up, ya, bukan berubah. Kalau berobat istilahnya kan dikonotasikan kita sudah sakit baru datang untuk berobat. Tapi kita check up, coba check up, ya. Jadi ketika jangan setelah kita ada keluhan, kemudian kita ada parah baru kita berobat. Tapi usahakan untuk rutin, ya. Misalnya ada untuk usia-usia di atas 50-40 tahun kan sudah mulai banyak keluhan, ya. Kita coba, misalnya kok ada keluhan, oh ya saya BAK atau buang air kecil lebih dari 3 atau 2 kali dalam semalam, itu tanda-tanda ada kencing manis, ya. Coba kita cek di situ. Kalau kita aman, nggak masalah, kita bisa makan minum semau kita saja meskipun tidak boleh berlebihan. Ketika kita ada, ini nanti ada yang bangun dari duduk ini kan ada yang pegel-pegel, ya, Bu, ya. Saya juga termasuknya. Kita coba untuk cek gimana sih kadarnya, asam urat apa ada, rematiknya ada apa anda, kita coba. Kemudian ketika kita ada rasa pusing-pusing meskipun itu masih bisa dikendalikan, itu kita coba untuk periksa gimana tensi kita. Kalau kita bagus, aman, ode, masalah gitu, ya. Tapi tahu-tahu nanti sudah jatuh bereng stroke baru kita berobat, jangan di situ. Jadi juga ketika tadi, ya, banyak tentang makanan di situ tadi. Kemudian ada adab-adab makan ketika kita makan, kita disarankan untuk makan bersama dalam keluarga, ya. Karena di situ ada keberkahan, Bu. Ketika kita makan satu piring bersendiri, kemudian sama kita makan berdua atau beberapa dalam keluarga, kita insya Allah rasa kenyangnya sama, Bu. Ya, karena Allah yang akan mengenyangkan, bukan kita. Ya. Dalam adab juga ketika kita makan dalam keluarga, oke lah kita yang ngambilkan. Ketika kita milih makanan sudah belum ketika kita belanja atau makan makanan milih, kemudian yang jelek yang kita pilih, yang kecil yang kita pilih, enggak, ya. Kita coba untuk itu. Insya Allah fungsinya sama, di tubuh kita sama. Ketika kita makan satu, kemudian kita satu bagi bersama siapa, itu sama rasanya ke kita. Dan yang kita untungkan adalah ada keberkahan di situ. Kita coba untuk mendahulukan orang lain ketika kita makan. Kita sudah bisa belum hal seperti itu? Kita belakangan kita ambilnya. Ya. Seperti kita ketika kita duwe gawe itu, kita nggak perlu makan, ya. Biar tamunya makan dulu. Kita coba di keluarga seperti itu. Jadi kita coba dahulukan yang lain. Apalagi mak-mak, nggak mungkin makan dulu sebelum anaknya kenyang, iya kan? Ya. Mungkin kita sudah merasakan semua. Jadi ketika dia sudah merasa cukup makan, itu kita baru kita makan, gitu, ya.
kita usahakan dalam keluarga kita makan dengan sendiri-sendiri. Kita coba bareng-bareng karena di situ banyak sekali manfaat ketika kita makan bareng di situ, manfaat yang kita ambil. Ketika itu ada diskusi, kemudian pada cerita apa gitu ya. Jangan kumpul dalam keluarga ketika kita ada masalah. Tapi sebelum ada masalah coba kita bareng, dan saat yang bareng yang bagus itu ketika kita makan, karena makan kondisi fresh ya. Jadi ketika itu anak-anak akan melontarkan ada masalah apa disampaikan ya. Kemudian ada permasalahan apa di keluarga kita bahas saat makan. Jadi emosi tidak naik ketika kita makan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.